Kami rasakan jamahan-Mu ya Tuhan, yang mengubah hati kami. Perbaharui terus Tuhan hati kami, roh kami, pikiran kami. Kami mau terus isi dengan kebenaran firman-Mu. Ubah kami. Satu yang kami minta, kami ingin makin dekat dengan Tuhan. Makin menyenangkan hati-Mu. Tahu apa yang menjadi kehendak-Mu, yang membuat Engkau senang Tuhan. Dan juga Tuhan pakai kami, supaya lewat hidup kami Tuhan, kasih-Mu dapat disalurkan. Kasih-Mu dapat disalurkan banyak orang. Berkat-Mu dapat disalurkan ya Tuhan. Bahkan kami bisa melihat orang-orang sekeliling kami Tuhan. Mereka ya Tuhan diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi ya Tuhan, hamba-Mu dapat mengajar kebenaran firman-Mu ini. Aku percaya ya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan, hidup kami akan diubahkan. Diberkati ya Tuhan, Kau akan angkat terus kami Tuhan. Naik dan tidak akan pernah turun. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin bagikan tentang 3 pelajaran hidup ya. Membangun hubungan yang sehat dan awet ya. Ini kenapa saya ingin bagikan ini, karena hidup kita ini saudara ya, hidup kita di dunia ini bukan tentang seberapa banyak pencapaian yang kita bisa capai. Ya, saudara, pencapaian soal harta, soal prestasi, soal segala macam, itu bagus. Tetapi sebenarnya saudaraku, ya kan, yang sebenarnya hidup kita ini adalah seberapa dalam kasih kita. Ya, yang diuji dan dimurnikan dalam hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Katakan amin. Karena gini saudara, jadi saya mau katakan lagi, hidup ini bukan tentang seberapa banyak pencapaian kita. Lalu orang lihat, wah kita nih sukses. Dilihat orang kita nih populer dan lain sebagainya. Karena gini, saya tidak pernah melihat orang-orang yang menjelang hari kematiannya. Saudaraku, dia bilang tolong ambilkan ijazah UGM saya. Ambilkan piala saya. Ambilkan emas saya itu yang lagi sedang naik. Tapi yang mereka bilang ada, panggil istriku, panggil anak-anakku, panggil cucuku, panggil semua. Aku mau bilang maafin aku ya kalau aku salah. Semuanya bilang, ya kan kami semua minta maaf. Itu bicara apa? Hubungan. Udah gak lagi bicara tentang sudah kemana, sudah punya apa, bisa apa dan lain sebagainya. Tidak. Hari ini saudaraku, saya ingin ajak saudara ya kan tentang, dalam minggu ini kita bahas tentang bagaimana tentang keuangan. Saudaraku. Ya, ini sangat berkaitan erat dengan hubungan. Saya mau katakan begini. Kedekatan ya hubungan kita dengan Tuhan. Itu bisa dilihat dari hubungan kita dengan sesama kita atau orang sekitar kita. Betul gak saudara? Katakan amin. Kita gak bisa bilang kita orang yang beribadah dekat dengan Tuhan, tetapi sama keluarga sendiri di rumah, sama orang sekitar, kita tuh kayaknya bermusuhan terus. Gak bisa cocok. Nah, jadi saudaraku, jadi gini, saya balik lagi nih. Hubungan kita dengan sesama mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa baiknya hubungan kita dengan sesama akan menentukan seberapa banyak berkat yang Tuhan bisa percayakan dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi gini, saya ulang lagi. Hubungan kita dengan sesama mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Semakin bagus hubungan kita dengan Tuhan, saya yakin saudara, kita semakin rendah hati, semakin murah hati, semakin besar hati, semakin lemah lembut. Katakan amin. Sedangkan dalam hubungan membutuhkan apa? Komunikasi yang ramah, kasih mesra, yang mau berkorban, saudara, mau ada pengampunan, yang mengerti katakan amin. Itu hubungan. Saudaraku, jadi hubungan kita bersama, itu mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan, ada komunikasi lewat doa. Tuhan bicara, kita dengar. Ada kasih, kita ngerti dikasih Tuhan. Nah akhirnya apa? Seberapa baiknya hubungan kita dengan sesama, itu akan menentukan seberapa besar berkat Tuhan yang bisa kita percayakan ke dalam hidup kita.
Serajin-rajinnya saudara kerja keras, sepinter-pinter saudara bisa menyelesaikan banyak masalah sehingga bisa menghasilkan uang. Tapi kalau misalnya saudara gagal membangun hubungan, semua apa yang saudara capai, yang saudara kerjakan, itu akan jadi berakhir sia-sia. Katakan amin. Nah hari ini saudaraku, saya ingin beritahu gini, hubungan adalah kelas kehidupan. Ya, di mana Tuhan melatih kita untuk apa saudara? 3 hal. Mengasihi tanpa syarat, mengampuni tanpa batas, bertumbuh dalam apa? Karakter Kristus. Ya, emang kadang dalam hubungan tuh selalu doa kita adalah apa saudara? Kita doanya apa? Tuhan, ubahlah orang yang ada di sekitar aku. Enggak, kedewasaan rohani itu bukan berarti kita bisa duduk bersama orang yang cocok sama kita, yang kita sukai. Kedewasaan rohani itu adalah ditentukan oleh, ya kan, bagaimana respon kita menghadapi orang-orang yang sulit. Katakan amin. Tuhan selalu jawabnya bilangnya begini, aku mau pakai mereka untuk mengubah hatimu. Katakan amin. Nah kita baca Alkitab kita Roma 12 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama yuk. Roma 12 ayat 18. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya. Ya, kalau hal itu bergantung padamu. Apa? Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi hari ini kita fokus untuk bahas bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang sehat dan awet. Ya, sehat dan awet. Kalau sehat pasti awet, saudara, dan berdampak. Nah, ada 3 hal, saudara, di dalam hubungan, termasuk hubungan dengan istri kita atau suami, orang tua, anak, orang yang paling dekat sekalipun. Saudaraku, saya mau itu hubungannya juga sehat dan awet. Katakan amin. Ya, yang pertama adalah apa, saudaraku? Ya, kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita dapat mengubah apa? Respon kita. Ini yang harus dipelajari, tanemin, kita gak bisa ubah. Termasuk ngubah anak kita sendiri gak bisa. Ya, Roma 12 ayat 21 apa saudara? Ini respon yang Tuhan mau dari kita. Janganlah kamu kalah terhadap apa? Kejahatan. Tetapi apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya melihat saudaraku ya, banyak hubungan-hubungan yang hancur. Pernikahan lah, keluarga, rumah tangga, hubungan dalam bisnis, hubungan dalam gereja. Ya, itu hancur saudara. Bukan karena kurangnya kasih, bukan karena kurangnya cinta. Tetapi karena kita menuntut perubahan dari orang lain tanpa ya kan mau berubah terlebih dahulu. Tanpa kita gak mau berubah, kita dulu yang berubah. Tapi kita tuntut orang itu yang berubah dulu. Saudara, satu hal yang kita perlu ngerti adalah Tuhan tuh tidak suruh kita, tidak memanggil kita untuk menguasai orang lain. Tapi Tuhan suruh kita menguasai diri kita sendiri. Katakan amin. Seringkali kita mau kuasai orang. Supaya orang nurut apa kita punya mau, kehendak kita. Ya kan? Kita mau orang ini, kita mau lepaskan dia dari masalah dan kesalahannya dia. Ayo cepat ikutin maunya aku. Enggak, Tuhan suruh kita bukan menguasai orang lain, tetapi adalah menguasai diri sendiri. Lalu percayakanlah perubahannya itu kepada Tuhan. Ya, kita tidak bisa memaksa, ya kan, seseorang itu berubah. Cuma Roh Kudus yang bisa melakukannya. Katakan amin. Ya, Yeskel, Yeremia katakan, aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Aku memberikan hati yang taat. Jadi itu kerjaannya Tuhan. Jadi saya mau katakan begini saudara. Saudara dan saya bisa rukun, bisa sehati, ya kan? Itu dimulai dari bagaimana kita menata hati kita. Ya, kita bisa rukun, kita bisa sehati, ya kan? Dengan orang lain. Hal itu bukan datang ketika orang itu berubah. Tetapi kita berhenti bereaksi dari luka kita. Dia ngomongnya langsung, wah tajam gitu loh. Vonis, celah, nekan, intimidasi. Tapi kita mulai merespon dengan apa? Kasih kata-kata yang ramah. Saudara ngerti maksudnya sini, katakan amin. Ini penting. Ya,
Seperti Daud, dia tidak balas Saul. Sekalipun Saul berulang kali ingin membunuh dia. Daud memilih untuk apa? Saudara, dia percayakanlah pembalasannya ke Tuhan. Dia serahkan ke Tuhan. Saudara. Seperti saya ulang lagi dengan istilah termostat dengan termometer. Saudara tahu termometer itu alat untuk mengukur suhu kan? Jadi termometer itu artinya dia bisa berubah-berubah. Tergantung daripada lingkungan atau suhu, temperatur tempat atau suhu badan seseorang. Jadi dia tergantung daripada pihak yang di luar. Saudara, dia bisa, sedangkan termostat, saudaraku, saudara tahu termostat itu apa? Dia menetapkan, ya, atau dia mengubah, ya kan, suhu ruangan atau suhu ruangan. Kita pakai AC itu kita tetapkan, misalnya suhu daripada ruangan berapa saudara? 28 derajat. Ya kan, di AC itu ada angka. Itu bukan termometer, itu termostat. Kita klik 20, nanti AC akan bekerja. Ya kan, dia akan buat lingkungan suhu ruangan itu dari 28 turun menjadi 20. Dia yang mengubah, saudara, temperatur daripada ruangan itu. Jadi saya ingin bagikan dalam hidup saya, ini saya doakan sih. Tuhan, saya mau bukan jadi termometer. Ya kan, termometer kan gimana orang, itulah suasana hati kita. Kalau orang ngajakin ribut, ya kan, istilahnya kalau kau jual aku beli, itu namanya termometer. Ada nggak pernah nggak dengar kata-kata kalau kau jual aku beli gitu kan? Nah, itu termometer tuh, saudara. Kalau kau pukul gendang aku joget nih, gitu kan. Jadi istilahnya kau nantang aku ya kan, kau beli, kau jual aku bayar, gitu kan. Itu namanya termometer. Jadi suasana hati kita itu tergantung daripada suasana hati orang atau keadaan hidup kita. Itu termometer. Tapi kita harus berdoa supaya kita menjadi termostat rohani. Kita yang menetapkan, saudaraku, kita yang menetapkan, ya kan, atmosfer kasih, atmosfer damai sejahtera untuk orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Nah, untuk bisa menetapkan ini, saudara, lewat apa sih sebenarnya? Lewat perkataan. Suasana hati kita, suasana hati orang lain itu sangat ditentukan oleh perkataan. Karena perkataan itu akan mempengaruhi apa? Perasaan. Saya ngerti, katakan amin. Ya kan? Kata-kata menciptakan perasaan. Perasaan akan mendorong satu keputusan atau tindakan. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Ya kan? Itu yang didikan. Nah, oleh karena itu hari ini ambil keputusan. Saya tulis perintah untuk kita lakukan. Kalau kita mau membangun hubungan yang sehat dan awet adalah apa? Doakan. Bukan berdebat. Kalau udah masuk kepada hal yang sepele, remeh-temeh. Kadang-kadang tuh karena dunia sekarang, dunia media sosial ya. Kita tuh cenderung ingin menang kata. Tapi kalah hati. Saya ngerti gak? Contoh misalnya, ini suami istri ini saudaraku ya. Naik mobil. Dia misalnya dari Palembang. Dia mau pergi saudara kemana? Contohnya ke Prabu Muli. Ya kan? Istrinya bilang harusnya kok lewat sini. Suami bilang tidak, sana. Berkelahi saudara, ribut gara-gara harus belok kiri atau belok kanan. Saudara, wah, terus akhirnya di sepanjang jalan sampai Prabu Muli, suami istri sedieman. Memang yang benar sih pasti ada yang benar saudara, salah satunya. Menang kata, tapi kalah hati. Kadang-kadang tuh istilahnya apa saudara, pepesan kosong yang kita ributin. Yang bikin kadang-kadang kita lagi ngobrol. Ya kan? Suami istri mungkin bisa aja kan jadi pepesan kosong. Kok bau bener sih? Belum mandi ya? Kan gak perlu banget tuh ngomong kayak begitu ya dah. Iya dah. Ya mandiin aja, ajak aja kamar mandi. Mandiin lah suami istri gitu kan. Daripada bau bener sih kau dia. Nah itu yang kadang-kadang kita menang kata kalah hati. Saudara bisa ngerti? Nah ini langsung ditanggapin lagi. Ya kan? Kau juga bau gitu kan. Langsung ribut aja gara-gara itu aja.
Padahal lagi asik nonton gitu saudara. Nah ini yang terjadi, coba jangan saling doa aja. Ada hal-hal yang berat, jadi ada kata-kata yang berat, coba dipikirkan ngomongnya temanya gimana. Kalau yang sepele-sepele soal bau, ya jauhi aja dia. Saudara pernah lihat gak video saudaraku? Orang lagi di MRT atau di kereta. Saudara, ada satu pria, bapak-bapak saudaraku. Dia duduk, saudara, dia duduk. Ada satu ibu, saudara, dia berdiri di depan dia. Tapi pakai bajunya buntung. Saudaraku, tank top. Lalu si pria ini, saudara, dia ambil deodoran, dia semprotin. Ini kan orangnya. Nah, ini saya mau kasih contoh, ini orang-orang yang kata kerjaan. Kita kadang suami istri kan ribut tuh bukan hal yang sebenarnya gak perlu banget diributin. Cuman karena, jadi harus dulu ditetapkan. Ya kan bilang sama istri, kayak kan apa suami gitu loh. Kita lagi bercanda nih, hari ini hari bercanda ya. Ya dilarang ada yang tersinggung atau marah. Nah itu bisa juga, bisa buat saya begitu. Ya enggak, harus ada buat perjanjian gitu kan. Kalau kita ribut, kalau ini kan segala macam. Jadi maksud saya, saudara, kita gak bisa ubah. Ya kan, tapi kita bisa respon kita aja bagaimana. Katakan amin. Udah tahu misalnya suami suka kentut gitu misalnya kan, prat-prat gitu kan. Ya udah menjauh aja atau bilang kalau kau memang megas, tolong beritahu aku akan lari. Kalau kau tidak mau lari ya kan. Nah, itu kan seringkali hal-hal yang seperti itu yang bikin ribut besar. Ya kan awalnya tuh dia numpukin gitu kan. Pernah waktu dia lihat istri pakai uang gak karu-karuan, itu kan disimpan sama si suami itu. Atau si suami dia kan ngobrol asik sama perempuan, si istri tanam lagi, kecewa tanam, luka lagi, banyak segala macam. Nanti akhirnya soal kentut bisa minta cerai loh. Betul nggak? Bukan kentutnya itu yang dibahas, bukan kentut penyebab. Masa Pak gara-gara kita ribut soal kentut Pak, dia minta cerai Pak? Bukan yang di dalam. Saya bisa ngerti. Katakan amin. Jadi reaksi atau respon kita itu penting. Setiap kali pasangan kita, setiap kali daripada orang-orang yang bersalah, udah secepat itu tanpa harus nunggu dia minta maaf, langsung diampuni. Supaya nggak jadi buang bom waktu buat kita. Lu gitu aja kok, kayak kesetanan marahnya. Ya enggak, dia udah nyimpen udah lama gitu. Saya bisa ngerti, jadi katakan amin, hati-hati jadi orang Kristen. Gak nyangka ya, kok dia bisa buat seperti itu? Ya iya udah lama dia lakukan itu. Apapun dosa yang kita simpan, walaupun itu sepele, kecil saudaraku. Siapa yang suka pergi nginep di hotel? Ya kan? Suka nih anduknya bagus nih, bawa pulang masukin. Ya gak saudaraku? Apa deh bawa segala macam itu yang, ya saudaraku dikit-dikit itu kan seperti kalau lama-lama kan mulai anduk aman, lalu apa saudara? Termos gitu. Akhirnya kan dimanapun dia akan curi. Ini kan dia simpen terus nih, simpen. Ini hati-hati saudaraku. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang nggak beres, kita terusin, itu lama-lama meledak. Begitu sebaliknya kalau hal-hal yang baik, yang sepele, yang kita biasakan, itu juga akan meledaknya, hasilnya luar biasa. Dampaknya buat hidup kita. Saudara sang Kristus katakan amin. Jadi respon kasihlah. Responlah dengan kasih, bukan bereaksi, ya kan, dengan emosi. Tidak usah. Katakan amin. Lah kita kan mau damai, mau jaga. Gini saudaraku ya, yang sulit hidup itu bukan disakitinya. Tetapi yang sulit itu bukan disakitinya, tetapi apa saudara? Menahan diri untuk tidak balas. Untuk bereaksinya dengan benar, itu yang sulit. Dan itu kan perlu didoakan sama kita. Karena Tuhan bilang, di luar aku, tanpa kamu doakan dan inginkan untuk minta ditolong, minta kekuatan dari aku. Kamu gak bisa lah bereaksi secara benar. Saya bisa ngerti sih, katakan amin. Ini dalam hubungan kadang-kadang, kenapa kok orang jadi pada takut mau dagang sama saya? Mau pergi jalan bareng sama saya, mau makan bareng sama saya. Kenapa ya kok orang tuh gak mau, ya kan, terima anak aku kerja setelah dia tahu itu anak aku.
Ya karena kita suka berkelahi. Reaksi kita yang salah. Saya bisa ngerti sih, katakan amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang, ya kan, hubungan kita sama Tuhan itu bisa dilihat, ya kan, kedekatan hubungan kita sama Tuhan bisa dilihat dari hubungan kita dengan sesama. Saudara, kalau hubungan kita, ya kan, sama Tuhan jauh, pasti hubungan bersama itu baunya itu, saudaraku. Dan seberapa baiknya hubungan kita, saudaraku, dengan sesama, itu akan menentukan seberapa besar berkat yang Tuhan bisa percayakan dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, soal hubungan yang pertama yang harus kita ini kan adalah apa, saudaraku? Kita harus jangan suka berkelahi, suka bertengkar. Ya, percayakan, jangan coba untuk ngubah orang. Maksain, langsung kasih ayat lagi, apalagi saudara sudah banyak dengar menara doa online ini. Saudara sudah punya perbenaran ayat yang banyak, kata-kata yang banyak. Lalu kutip lagi kata firman Tuhan, kata Pak Sabta, kau harus gini-gini. Ya mana mau dia berubah. Saya pernah, udah awal-awal pelayan segala macam kan. Jadi suaminya tuh hormat-hormatnya sama saya. Istrinya curhat sama saya. Pak, aku kasih ayat, aku bilang nama Bapak segala macam. Bukan dia tobat, Pak. Malah ribut besar kami. Ya jangan bawa-bawa nama saya lah. Untuk mau ubah, nasehatin suamimu. Intinya adalah bukan berarti tidak boleh ngomong nasehatin suami. Tapi jangan caranya itu seperti kita mau apa, saudara? Menghakimi. Ya kan? Doakan, percayakan hasilnya sama Tuhan. Bukan percaya pada kemampuan kita untuk nasehatin. Tenang. Kalau aku yang ngomong, aku yang nasehatin, dia pasti. Belum tentu. Iya sekarang. Tapi belum tentu hatinya bisa terima. Saudara bisa katakan amin. Doakan dulu. Ya kan? Lalu kalau Tuhan suruh bicara dengan kasih. Yang kedua adalah apa, saudara? Kita harus belajar. Apa, saudara? Belajar lebih banyak apa? Mendengar dan mengampuni. Mungkin saudara pernah gak disakiti, dikhianati, dikecewakan oleh orang yang saudara percayai. Mungkin ada orang-orang yang berusaha untuk terus menghancurkan nama baik saudara. Saudara difitnah dengan segala yang jahat. Lalu renungan hatimu adalah apa, saudaraku? Muncul dalam bisikan. Dia nih harus rasakan apa yang aku rasa. Sakit nih aku nih. Coba. Saya mau kasih tahu begini, saudara. Balas dendam itu beban yang paling berat. Yang membebani hidup manusia. Ya, balas dendam itulah pemicu, saudara, stres. Tekanan yang hebat dalam hidup kita. Balas dendam itulah penyebab timbulnya berbagai macam penyakit dan masalah. Saya mau kasih tahu, saudaraku. Katakan amin. Maka Tuhan katakan begini. Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban. Letih lesu dan berbeban. Letih lesu bicara tentang mungkin pergumulan sehari, kelelahan daripada batin. Tetapi beban berat ini bicara dosa. Dosa yang paling berat itu adalah rencana untuk balas dendam. Yang ingin melihat bahwa kapan orang ini, ya kan, dihajar Tuhan. Mungkin kita nggak, coba ada rasa terus seperti itu. Nah, ada satu nasihat daripada untuk ini masalah hubungan nih, saudara ya. Jangan dikit-dikit tuh kalau misalnya apa ya, kita ingat-ingat nih, kalau ini hubungan suami dan istri atau sama teman nih, saudara ya. Yang orang-orang yang paling dekat lah. Hal ini, saudaraku, harus bisa banyak mendengar dan cepat ngampunin. Kalau mau hubungannya sehat dan awet. Jangan gunakan kesalahan, ya kan, masa lalu kita pakai sebagai senjata untuk hajar dia, untuk balas hajar dia pada hari ini. Setuju gak, saudara? Katakan amin. Nah ini yang namanya reaksi luka kita. Ini yang membuat hubungan tuh gak bisa sehat, gak bisa awet. Banyak kita bereaksinya dari luka kita. Kita gak bereaksi atau berespon dengan apa? Kasih. Ini perlu kita doakan. Saya juga belajar atau doa. Saya doakan gitu. Ya kan? Untuk bisa ini. Karena apa? Balas dendam ini bikin kita stres, saudara. Roma 12 ayat 19 sampai 20. Ini saya dapat pewahyuan ini tadi pagi.
Saudara, tentang hal ini kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut apa? Pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan apa? Bara api di atas kepalanya. Nah, ada kata bara api di atas kepalanya. Maaf. Saudara, pada zaman Rasul Paulus, saudara, ungkapan bara api di atas kepala itu adalah simbol dari apa? Ya, penyesalan dan pertobatan. Biasanya orang taburin bara api gitu. Orang-orang Timur Tengah zaman dulu, saudara. Ya. Dari ayat ini sebenarnya, ya, firman Tuhan itu tidak menyuruh kita menghukum musuh dengan kebaikan. Saya hukum dia dengan balas dengan kebaikan. Ya kan? Supaya ada bara api. Tetapi sebenarnya mau mengajar gini, saudara. Ya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dia bilang gitu kan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ya kan? Kalau seterumu lapar, beri dia makan. Jadi gini. Yang ini firman nih step. Kita kan mau lebih dewasa lagi, saudara ya. Firman Tuhan itu bukan gitu. Ya, mau kita lebih dewasa. Jadi ketika ada orang berbuat jahat sama kita, sudah melukai kita, saudaraku. Mungkin saudara sudah difitnahkan segala yang jahat, dihancurkan reputasi hidup saudara, reputasi nama baik saudara. Dengar gini, saudara, doanya bukan cuma Tuhan aku mau ampuni dia, tetapi ngomong sama Tuhan gini, Tuhan beri saya kesempatan, ya kan, untuk bisa memberi dia makan ketika dia lapar, memberi dia minum waktu dia haus. Tujuannya apa, saudara? Kita mau, ya kan, menyalurkan kasih Tuhan. Saudara, ngerti gak sih? Kasih Tuhan inilah, kasih Kristus inilah yang sanggup untuk meremukkan, menghancurkan daripada apa? Kejahatan itu. Katakan amin. Saya baca satu buku yang namanya dikarang oleh Paul Kerem, anak rohani daripada Brian J. Bailey. Dia bilang begini, saudaraku. Dalam bukunya tentang Ayub ya. Dia bilang begini. Yesus itu menaklukkan iblis dan kuasa maut. Bukan karena dia Tuhan. Saudaraku. Tetapi dia taklukkan. Ya kan? Melalui apa? Karakter yang berbalikan dari iblis. Iblis kan dia pencuri, pembunuh, pembinasa. Sedangkan Yesus itu adalah siapa, saudara? Dia adalah pemberi dan pemberi kehidupan, dan yang memberi supaya kita beroleh hidup yang berkelimpahan. Dia beri sampai berkelimpahan. Saudara, iblis adalah jatuh karena kesombongan. Yesus sendiri, saudara, iblis dikalahkan dengan apa? Kerendahan hati Yesus. Ya kan? Dia mengosongkan dirinya, saudaraku. Jadi, saudaraku, Paulus tuh ingin menerjemahkan bagaimana iblis, kuasa maut, kuasa kematian, saudara, kuasa dosa, itu dipatahkan bukan karena Yesus itu Tuhan. Tetapi karena apa, saudara tuh? Karena karakter Tuhan yang ada dalam diri Yesus itu yang mengalahkannya. Yang dikatakan Filipi pasal 2 menjelaskan dia, Allah tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah yang patut dipertahankan. Tapi dia kosongkan dirinya menjadi serupa dengan manusia. Bahkan dia manusia tidak jadi raja. Sekalipun dia adalah raja di atas segala raja, dia jadi manusia. Manusia yang apa? Seorang hamba. Hamba, saudaraku. Dia bisa, saudara, jadi manusia tapi langsung jadi raja besar. Bisa, saudaraku. Karena dia Allah. Lalu kosongan dia jadi hamba. Dia rela mati di atas kayu salib. Saudaraku, Alkitab katakan di kematiannya ini, saudaraku, yang mengalahkan segala kuasa. Allah memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Katakan amin. Jadi ketika kita memberi makan orang yang menyakiti kita, perhatikan, saudara, kita bukan membenarkan perbuatan jahat orang itu, tetapi kita sedang menyerahkan apa? Peperangan kita, pertempuran kita kepada Tuhan. Katakan amin. Ada banyak, saya sebenarnya mau khotbah tentang gini, saudara. Ada 3 jenis peperangan, pertempuran yang tidak perlu, ya kan, kita jalani, kita lakukan. Karena
peperangan ini adalah miliknya Tuhan. Salah satunya adalah mempertahankan reputasi saudara dan saya. Katakan amin saudara. Pertama. Yang kedua adalah membalas kejahatan orang lain. Saudara saya ngerti, katakan amin. Yang ketiga adalah peperangan yang gak perlu kita jalani adalah apa? Hindari omongan-omongan. Apa sampai pepesan kosong itu saudara. Ya kan soal belok kanan atau belok kiri. Ya kan lurus atau mundur gitu saudaraku. Siapa yang benar? Ya kan sekarang kan dunia sekarang tuh mau menang kata. Walaupun hilang sukacita. Yang penting aku menang. Supaya orang tuh tahu aku benar nih. Kan gak ada itu. Kekristenan tidak. Tuhan tidak ajarkan kita untuk hal itu. Saudara bisa berisi katakan amin. Ada banyak hal. Nah hari ini misalnya contoh. Jika ada seorang menjelekkan saudara di media sosial. Saudara tidak balas. Sebaliknya saudara ketika ketemu. Saudara tatap muka dengan orang itu. Saudara bisa menyapa dengan sopan. Ketika ketemu lagi di tempat bakmi Aloy. Saudara bayarin dia. Ya kan? Beberapa waktu kemudian karena saudara sopan, saudara baik. Bahkan dia ketemu makan, saudara bayar duluan. Akhirnya dia malu sendiri. Itu namanya bara kasih. Ya, bukan api kemarahan. Tapi api Roh Kudus. Api kasih yang bekerja menjamah hati dia. Saudara, katakan amin saudara. Nah ini dia. Jadi, nah di bagian yang lain saudaraku. Jadi saudara banyak konflik itu bukan karena perbedaan yang besar. Tapi karena kita terlalu cepat bicara. Terlalu lambat untuk mendengar. Kadang-kadang kita dengar tuh hanya untuk jawab. Seringkali. Bukan kita dengar untuk lihat apa sih kata-kata di balik hati dia. Kalau kita bisa mendengar, belajar mendengar dengan hati. Saya percaya hal ini akan membuka jalan bagi pemulihan yang tidak bisa dibangun dengan argumen perbantahan. Katakan amin. Di mana ada luka hati, pengampunan adalah satu-satunya bahasa kasih yang menyembuhkan hati kita. Katakan amin. Ya, Tuhan bisa memakai telinga selain perkataan kita untuk menyembuhkan orang lain. Efesus 4 ayat 32 katakan gini saudara. Hendaklah kamu saling mengampuni. Seperti Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan pengampunan itu bukan berarti saudara melupakan masa lalu. Itu bukan sekedar itu. Tetapi kita mau melepaskan masa lalu. Supaya masa lalu tidak lagi mengendalikan masa depan kita. Katakan amin. Ada banyak orang masih dikuasai oleh masa lalu. Cara melepaskan masa lalu dengan cara apa? Mengampuni dan memberkati. Mungkin ada orang yang sudah melukai, merugikan saudara. Ampuni mereka. Atau saudara pernah buat keputusan-keputusan yang bikin saudara, ya kan, jadi menyesal sekali. Lalu saudara terus salahkan diri saudara. Dan saudara harus ampuni diri saudara. Katakan amin. Katakan amin. Ini penting. Jadi saudara yang perintah untuk dilakukan, saya tulis 3 hal saat seseorang berbicara. Ya. Coba kita belajar, didoakan saudara. Dengarkan dulu tanpa vonis. Kita langsung vonis dulu. Saudara, yang kedua adalah apa? Ampuni bukan karena mereka pantas diampuni. Kita mengampuni karena kita ingin bebas dari masa lalu kita. Katakan amin. Katakan amin. Doakan orang yang melukai saudara. Itu tanda saudara memilih kasih di atas luka. Ya kan? Luka kita akan sembuh. Ngampuni itu gak bisa sekali ya. Supaya bisa sembuh di sini. Harus berulang-ulang. Karena kita udah bahas bahwa pengampunan itu obat. Untuk setiap luka kita. Katakan amin. Yang ketiga, apa saudara? Untuk kita bisa punya hubungan yang sehat dan awet. Yang pertama adalah apa saudara? Jangan coba ubah orang. Tapi kita ubah respon kita. Katakan amin. Ya kan? Jangan cuma dengar, jangan cuma mau ngomong, menjelaskan, menunjukin kita yang benar, menang kata. Tapi belajar mendengar dan mengampuni. Yang ketiga adalah saudara, yaitu apa? Ini penting untuk hubungan yang sehat dan awet. Kita harus menetapkan batas
hubungan yang ada batasan. Harus kasih batasan saudaraku. Ya, batasan. Pertama gini, kita enggak, karena saya ingin saudara bisa nangkep maksud saya begini saudara. Batasannya gini. Ya, kita jangan sampai ada orang-orang tertentu ya yang mau menguras seluruh energi saudara. Yang mau menguras isi hati saudara, sukacita saudara. Saya ngerti nggak maksud saya? Katakan amin. Tetapkan batasan. Batasan untuk supaya saudara punya hubungan yang sehat. Katakan amin. Ada orang-orang yang mau menguras uang saudara. Dengan dia bermain, dia jual kesusahannya, dia jual kesedihannya, dia jual segala macam saudara. Ada yang berapa jual ayat. Dia kirim dulu ayat. Lagu itu, tolong bantu aku. Segala macam. Nah, boleh bantu bukan berarti gak boleh bantu. Tapi saudara ada batasan. Tuhan Yesus sendiri punya batasan. Saudara, dia gak mau jadi, Tuhan gak suruh kita jadi martir emosional. Ya, martir mati secara akhirnya kita jadi gara-gara pelayanan, gara-gara punya hubungan, depresi sendirian. Terluka babak kabeh, itu gak mau gitu. Kita ini dipanggil untuk melayani dari kelebihan kita, dari kelimpahan kita. Bukan dari kelelahan kita. Saudara, katakan amin. Kita gak akan pernah bisa. Kalau saya batasin, saya juga gini. Saudara, kalau saya ngerasa yang di dalam saya capek. Sepenting apapun itu ibadah, saya akan stop. Saya kasih ke orang. Saya gak akan jalani. Katakan amin. Beberapa gereja bilang, Pak, Bapak harus khotbah 5 kali ya. Saya bilang enggak, batasan saya cuma 3 kali. Saya ingin setiap saya melayani orang bisa diberkati. Batasan saya cuma 3 kali. Saudara, wah ada yang bisa khotbah 6 kali, 7 kali. Itu yang lain. Saya bisa ngerti, katakan amin saudara. Ya kan? Itu yang kita lihat kan. Terus kata-kata orang, misalnya orang. Kita harus ada batasan. Dia boleh memperlakukan kita sejauh mana, sebatas mana. Saya kasih contoh Yesus, contoh. Markus 1 ayat 35. Ya, pagi-pagi benar Yesus bangun dan pergi ke luar. Di sana ia berdoa. Saudara sini, Yesus tahu kapan harus menarik diri untuk berdoa. Dia gak pelayanan terus dari pagi sampai malam. Nanti malam begadang segala macam. Wah, aku kuat kok. Karena masih banyak orang itu. Nggak ada. Dia tahu kapan dia harus. Jadi batasan, ya kan, bukan tembok penolakan. Melainkan pagar perlindungan. Supaya saudara dan saya tetap bisa hidup dengan damai, sejahtera, tetap kuat. Katakan amin saudara. Karena hidup kita mau jadi berkat. Itu bisa jadi berkat, saudara harus memiliki apa? Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan kekuatan, kelimpahan kesehatan. Yang ngerti katakan amin. Ini penting saudara. Batasan bukan berarti kita tidak mengasihi. Tetapi itu berarti kita menyediakan ruangan bagi kasih kita tetap murni. Katakan amin. Yesus sendiri sering menarik diri. Untuk apa? Berdoa dan beristirahat. Katakan amin. Nah, perhatikan lagi di sini saudaraku ya. Saya mau kasih tahu gini. Satu hari Yesus bilang begini, aku harus pergi ke Yerusalem. Di sana aku akan dianiaya, menderita sengsara, aku akan mati. Tapi pada hari ketiga aku akan bangkit dari kematian. Dia bicara sampai hampir 3 kali. Lalu tiba-tiba saudaraku, Simon Petrus yang orang yang selalu spontan. Dia mau nunjukin dirinya, dia ini perhatian sama Tuhan. Ya kan, dia mengasihi Tuhan. Dia bilang, dia dorong Yesus. Jangan ngomong kayak gitu. Yang sekali-sekali gak akan pernah terjadi lah. Engkau disiksa, dianiaya. Ya kan, engkau mati. Enggak. Ini udah offset. Udah melampaui batas. Dia tarik batas. Tuhan ngomong apa? Iblis kamu. Iblis kamu, nyak kamu. Dari hadapanku. Iblis kamu. Kamu cuma mikirin. Ya kan? Apa yang dipikir manusia. Kamu enggak pikirin apa yang dipikirkan oleh Allah. Waktu Yesus ngomong seperti itu, dia bukan ngomong lagi benci sama si Petrus. Enggak. Saudara, dia ingin beritahu tentang kebenarannya. Saudara bisa katakan amin. Petrus kan cuma dengar untuk jawab. Saya yakin saudara, murid-murid, saudaraku, cuma dengar omongan Yesus. Kalau dengar dengan baik seperti Yohanes,
Dia dengar dengan seksama. Saudaraku, aku menderita, aku akan sengsara, aku akan disiksa, aku akan mati. Itu sampai di situ didengar sama yang 11, 10. Tapi cuma satu yang dengar sampai habis. Tapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Itu yang buat Yohanes. Makanya dengar dulu sampai jelas. Ngerti gak? Kalau nggak ngerti tanya lagi. Apalagi kita ngomongnya sama orang yang penting. Orang penting tuh orang yang akan terus bersama kita. Siapa? Bisa pasangan kita. Bukan rekan kerja kita, rekan pelayanan kita, rekan bisnis kita. Kita harus jelas waktu dia ngomong. Kita dengar dulu maksudnya dia apa. Supaya tidak terjadi salah paham. Saya bisa ngerti, katakan amin. Kalau sudah salah paham, salah ambil keputusan. Salah bereaksi. Ya. Jadi harus ada batasan. Saya bisa ngerti, katakan amin. Kita juga sama orang, jangan offset sama orang. Hormati batas-batasnya. Berkali-kali saya jadi iblis bisa pakai hal-hal yang saya berpikir, dulu saya pikir itu gak perlu ada pagar di situ. Oh sekarang saya pagar jalannya. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Karena kalau bukan kita yang melindungi, ya kan saudaraku dengan hikmat Tuhan, ya kan, itu kan, saudara ya kan, sebuah taman tanpa pagar. Wah pasti binatang-binatang liar masuk hancurkan semua, ya kan, bunga yang ada. Betul lah saudara? Gitu juga hubungan tanpa batas, tanpa pagar. Buat kita capek, buat kita jadi rusak, katakan amin. Ya, tetapi jika hubungan itu ada pagar, ya kan, pagar kasih, hubungan itu akan tumbuh, sehat dan berdampak. Perintah untuk dilaksanakan itu apa saudara? Poinnya. Pertama adalah katakan tidak dengan baik kalau itu melampaui kapasitas. Secara emosi kah? Secara tenaga kah? Secara uang kah? Batas. Termasuk orang yang paling dekat dengan saudara. Katakan amin. Demi apa? Supaya saudara bisa tetap stabil. Yang kedua adalah apa? Hadapi konflik, ya kan? Setelah berdoa. Bukan dalam keadaan emosi. Kuasai diri jadi tenang. Supaya bisa berdoa lalu ambil keputusan yang tepat. Hadapin itu. Kalau ketiga, tujuan daripada kita nih, ini bukan menang argumentasi atau perbantahan. Tapi menangkan apa? Menangkan hatinya. Katakan amin. Ibu, Bapak sudah dapat poinnya? Amin. Ya, pertanyaannya apakah hubungan kita dipimpin oleh Roh Kudus, oleh daging? Tuhan tidak mencari hubungan yang sempurna. Tapi Tuhan mau, ya kan, hati yang mau dibentuk lewat hubungan. Ketika kita belajar merespon dengan kasih, mendengar dan mengampuni dengan hati, lalu kita menetapkan batas hubungan yang sehat, ya, dengan hikmat Tuhan. Saya percaya saudara akan punya hubungan yang baik. Katakan amin saudara. Katakan baik. Amin. Ya kan? Kita tuh juga harus tahu batas. Ya. Laki bagaimana bicara dengan yang perempuan, laki dengan laki, dengan yang lebih tua dan lain sebagainya. Itu keren banget. Doakan saudara. Karena semua ini kita sudah tahu. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Karena kita tidak doakan. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa saudara. Mengasihi lebih sesungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu melayani, mengasihi kepada mengasihi
biarlah Tuhan berikan kami Tuhan. Kami bisa punya hubungan yang baik dengan sesama kami, dengan ya pasangan kami, dengan anak-anak kami, dengan orang di rumah, rekan pelayanan, rekan kerja, dengan semua orang ya Tuhan. Karena kami mengerti Tuhan, seberapa baik hubungan kami dengan sesama kami. Hal itu akan menentukan seberapa besar berkat yang Tuhan akan percayakan buat setiap kami. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, hubungan kami sangat ditentukan ya Tuhan oleh hubungan kami dengan sesama. Oleh karena itu Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus hari ini Tuhan, ajar kami untuk bisa berhenti. Berikan kami kekuatan untuk berhenti menuntut orang lain berubah. Biarlah ya Tuhan, berikan Kau ubah hati kami, Kau ubah hidup kami ya Tuhan. Tuhan, lembutkanlah hati kami untuk bisa mendengar ya Tuhan setiap perkataan, bahkan curahan hati ya Tuhan, mendengar dengan kasih-Mu. Ampuni ya Tuhan mereka yang sudah melukai kami. Ampuni ya Tuhan, berkati mereka. Berikan kami hikmat untuk bisa menetapkan batas-batas hubungan yang sehat. Biarkanlah ya Tuhan setiap hubungan kami Tuhan pulihkan. Pulihkan dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hubungan kami menjadi cermin daripada kemuliaan-Mu di bumi. Kami menjadi saudara-saudara yang saling mengasihi. Supaya dunia tahu ya Tuhan, kami adalah murid-murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, sebelum tahun 2033 ya Tuhan, Injil Kerajaan Allah ini sudah diberitakan ke seluruh bumi. Kami berdoa Tuhan, 50% ya Tuhan dari mereka yang mendengar Injil, mereka semuanya bertobat dan diselamatkan. Semuanya lahir baru. Tuhan, ingat keluarga kami, ingat orang-orang yang kami kasihi, semuanya mereka diselamatkan ya Tuhan. Tuhan, kami mengasihi semua ya Tuhan. Ya Tuhan, termasuk ya Tuhan orang-orang yang telah ya Tuhan melukai kami, berbuat jahat kepada kami. Kami minta mereka diselamatkan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, lewat perjamuan kudus ini, Kau sucikan dan kuduskan hati kami. Satukan kami dengan Engkau ya Tuhan. Sebab apa yang telah Kau teruskan